Sampai kapan Aisyah bisa melupakan cintanya sama Yoga? Gimana Yosi? Nggak diangkat, Pak. Yoga kemana ya? Kok susah banget dihubungin? Aduh, Mama jadi khawatir. Coba telepon Aisyah. Telepon perempuan pendosa itu? Enggak usah. Ngapain sih telepon dia? Enggak, Mama nggak setuju. Ma, siapa tahu Aisyah tahu di mana Yoga. Lebih baik Mama banyak berdoa deh tentang keselamatan Yoga daripada Mama mikirin gengsi Mama yang nggak penting. Tapi Pak, Ma, diam! Teleponnya. Ma, apa Mas Yoga di sana, Ma? ngapain kamu sok khawatir sama anak saya? Kamu sendiri yang udah meninggalkan rumah ini. Itu sama saja kamu meninggalkan kehidupan anak saya. Ma, tadi aku mimpi buruk tentang Mas Yoga. Diam kamu. Baru satu malam mimpi aja udah sok khawatir, banyak ngeluh. Kamu tahu nggak? Saya setiap malam mimpi buruk semenjak kamu bersama dengan anak saya. Ma, Mama boleh benci aku, tapi ini semua tentang Mas Yoga, Ma. Nangis? Kamu nangis, Aisyah? Gak usah sok nangis. Air mata kamu tidak menjadikan kamu seorang manusia yang soleha. Kamu tuh gak pantas buat anak saya. Tapi Ma, aku sama Mas Yoga itu. Bu, Kamu habis bicara dengan perempuan jahat itu kan? Kurang ajar. Main dimatiin aja lagi teleponnya. Bu, aku nggak tahu harus kayak gimana. Tadi aku udah telepon Mas Yoga tapi nggak diangkat, makanya aku telepon Bu Ina. Ya ampun Aisyah, ngapain kamu peduli dan khawatir lagi sama Yoga? Dia itu udah jatuhin kamu talak. Dan kamu bukan istrinya lagi. Dan cepat atau lambat kamu akan sadar kalau ini adalah yang terbaik buat kamu. Gak seharusnya Mama marah-marah begitu sama menantu sendiri. Mama heran sama Papa. Kenapa sih masih saja membela Aisyah? Papa lihat sendiri kan, dia sudah melakukan dosa di rumah kita. Ngapain masih dibela sih, Pak? Itu perempuan sok khawatir. Dia pikir dengan sok khawatir dengan Yoga, lalu Mama memaafkan dia. Gak akan, sampai mati pun Mama tidak akan memaafkan perempuan itu. Titik. Ma, Aisyah nelfon Mama nyariin Yoga. Mungkin karena dia khawatir, dia dapat firasat buruk. Yoga cinta sama dia, Ma. Mungkin aja mereka berdua jadi ada ikatan batin. Aduh, Ma. Lebih baik Mama sekarang banyak mikirin tentang keselamatannya Yoga yang sampai detik ini belum juga sampai di rumah, belum juga ngasih kabar ke rumah. Ya udah. Yosi, ayo kita cari Yoga. Aisyah, kamu kemana? Bu, aku harus cari Mas Yoga. Ya Allah Aisyah, ini udah tengah malam. Aku tahu Bu, ini udah tengah malam. Tapi bagaimana dengan Mas Yoga? Aku khawatir Bu dengan dia. Ya Allah Aisyah, berapa kali ibu mesti bilang sama kamu? Yoga itu udah jatuhin kamu talak 3 di hadapan semua orang. Dan gak sepantasnya kamu seperti ini. Bu, memang Bu. Memang sekarang Mas Yoga bukan lagi suami aku. Tapi sebagai orang yang punya hati nurani, aku gak bisa lihat orang yang aku sayang gak ada kabar seperti ini. Aku takut Mas Yoga kenapa-napa, Bu. Ya Allah Aisyah. Bu, maafin Aisyah. Aisyah tahu Ibu gak mau kan Aisyah pergi. Tapi kali ini Aisyah harus benar-benar pergi untuk mencari Mas Yoga. Aisyah benar-benar gak mau Mas Yoga kenapa-napa. Aisyah sangat sayang sama Mas Yoga.
Aisyah pamit ya sama ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah, Mas Yoga di mana ya Allah? Lindungilah dia, aku takut Mas Yoga kenapa-napa. Mas, tolong antar saya ke sana ya. Mau kemana, Pak? Ke sana, Mas. Ayo cepat. Mas, berhenti, Mas. Mas, berhenti, Mas. Mas, kamu di mana, Mas? Mas, kamu khawatir sama kamu. Kamu di mana? Aisyah, aku tuh suka banget kesini karena aku suka banget sama pemandangan ini. Lihat pemandangan ini selalu bisa bikin aku berpikir dengan jernih. Kamu suka nggak? Bagus banget, Mas. Mas tahu jalan Siliwangi kan? Kita ke sana sekarang, Mas. Ayo, Mas. Mas Yoga. Mas Yoga. Mas. Mas Yoga. Mas. Mas Yoga. Mas, berhenti, Mas. Mas, astagfirullahaladzim. Mas Yoga. Mas. Mas bangun, Mas. Mas Yoga bangun. Mas Yoga bangun, Mas. Ini aku, Aisyah. Pak, tolong panggilin ambulans sekarang, Pak. Cepetan, Pak. Cepetan. Tolong. Mas bangun, Mas. Mas. Tolong. Tolong. Mas Yoga. Mas. Ya Allah, selamatkanlah Mas Yoga ya Allah. Aku mohon tunjukkanlah kuasa-Mu. Selamatkanlah dia. Aku harus telepon Papa. Aku harus kasih tahu tentang keadaan Mas Yoga. Ya Allah, Papa gak bisa dihubungin. Kenapa ini ya Allah, gimana? Papa nyari Yoga di daerah Menteng ya. Mama di daerah Pondok Indah. Nanti kabar-kabarin kita ya, Pak. Biar cepet kita nyari sama-sama ya, Pak. Oke? Bye. Aisyah, mah. Hati-hati nyetirnya. Ngapain suruh nelfon gue, ha? Kak, Mas Yoga kecelakaan dan sekarang Mas Yoga masuk rumah sakit. Apa? Kecelakaan? Jadi sekarang lo udah sama Yoga? Rumah sakit mana? Rumah sakit Bambu Hapus, Kak. Oke, gue kesana sekarang. Yoga kecelakaan dan sekarang dia di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Oh ya? Rumah sakit mana? Bagaimana keadaannya? Nabrak apa? Belum tahu, Ma. Kita harus kesana sekarang. Ayo cepet. Awas. Iya. Putar balik. Iya, bentar, Ma. Aduh. Ma,
jangan-jangan ini karena sumpah palsu Mama. Nggak mungkin Yosi, nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak. Mama tuh banyak melakukan kebaikan ya Yosi ya. Kamu kan tahu, Mama banyak menyumbang kepada fakir miskin dan anak yatim. Nggak mungkin karena sumpah pocong. Ma, tapi ini sumpah pocong, Ma, sumpah pocong. Iya Mama tahu, sumpah pocong. Udah deh, kamu jangan berpikir yang enggak. Serius aja nyetir. Harus sadar dong, semua ini terjadi bukan karena Mama. Karena perempuan membawa sial itu. Udah ngebut. Dokter, gimana keadaan Mas Yoga, dokter? Pasien kehilangan banyak darah dan harus segera dilakukan tindakan operasi. Saya butuh persetujuan keluarga. Apakah Anda keluarganya? Saya istrinya. Oh ya. Tunggu. Saya ini ibunya. Kamu jadi istri Yoga kan cuma sebentar. Sementara saya melahirkan dan membesarkan dia. Iya dokter. Lalu kamu ngapain di sini? Lebih baik kamu sekarang pergi. Ya? Aku mau nemenin Mas Yoga sampai Mas Yoga sembuh, aku mohon. Nggak bisa. Kamu harus sadar dong. Anak saya jadi kecelakaan gara-gara siapa? Itu gara-gara kamu. Kamu tuh pembuat dosa. Buat dosa kok bawa-bawa anak saya. Anak saya jadi kecelakaan. Lebih baik kamu sekarang pergi. Pergi dari sini. Pergi. Ma, aku mohon, aku mau nemenin Nggak Mas ada, Yoga, nggak ada. Ma. Nggak ada. Pergi kamu dari sini. Yosi, Iya, Ma. seret dia. Ma, aku Enggak, mohon, enggak. Ma, aku mohon, Ma. Ma. Ma, aku mohon, gak biarkan aku menemani Mas Yoga di dalam. Mohon, Ma. Enggak. Ada apa ini, Bu? Pak, cewek ini gila. Jangan sampai dia masuk halaman rumah sakit, apalagi ke gedung. Tapi, Bu, Pak, denger ya. Adik saya lagi operasi besar di dalam. Dan kalau cewek ini masuk dan mengacaukan operasi adik saya bisa meninggal. Bapak mau tanggung jawab, ha? baik, Bu. Saya tidak akan mengizinkan ibu ini masuk. Baik, Bu. Bu, sebaiknya ibu pergi dari sini. Halo Syah. Syah, Yoga kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit Bambu Apus. Lo kesini sekarang ya. Ya ampun Yoga. Oke, gue kesana sekarang ya Yos. Mas Yoga, kamu harus sembuh, Mas. Kamu harus sembuh. Ya Allah, tolong selamatkan Mas Yoga ya Allah. Aku sangat mencintai dia. Aku gak mau kehilangan Mas Yoga. Ya Allah, bebaskanlah Mas Yoga dari kutukan ibuku. Lindungilah dia ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Aku ingin ada di samping Mas Yoga sekarang juga.
Ini semua gara-gara perempuan yang bernama Aisyah itu. Kalau saja dia tidak hadir di dalam kehidupan Yoga, nggak mungkin kan Yoga jadi kecelakaan seperti ini. Ma, gimana keadaannya, Yoga? Pak, ini semua berkat Sasha. Sasha yang udah nemuin Yoga, karena Sasha yang begitu dekat sama Yoga, jadi Sasha tahu Yoga ada di mana. Sasha. Iya, Pak. Kasihan Sasha. Dari tadi dia cuma ngaji dan nangis, berdoa untuk keselamatannya Yoga. Harusnya kayak gitu, Pak, adik ipar aku. Selalu perhatian dan berlaku baik buat Yoga. Bahkan dalam kesedihannya dia selalu berdoa buat Yoga, Pak. Papa mau nelfon siapa? Nelfon siapa lagi? Papa mau nelfon Aisyah, istrinya. Istrinya pasti lagi khawatir keadaan Yoga seperti apa sekarang. Aduh, gawat. Kalau sampai papa ngomong sama Aisyah, bisa kebongkar semua cerita bohong gue tadi. Papa nggak usah nelfon Aisyah ya. Tadi itu aku udah nelfon Aisyah, Pak. Aku udah kasih tahu masalah keadaan Yoga dan Papa tahu Aisyah ngomong apa? Aisyah ngomong dengan sangat santai. Dan dia bilang kalau ya udah, syukur deh kalau udah ketemu. Udah gitu doang. Terus abis itu dia matiin teleponnya. Udahlah, Pak, nggak usah mikirin Aisyah. Kita nggak mungkin maksa dia buat khawatir sama Yoga. Sekarang tuh yang kita pikirin harus Yoga dan Yoga, Pak. Papa tahu kan, Yoga lagi dioperasi di dalam, Pak. Ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Ya udah kalau gitu, Ma, Pak, aku mau ngurus surat-surat dulu ke lokernya. Aisyah. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin menemui Mas Yoga. Tapi aku dilarang masuk sama satpam. Iya, aku tahu. Aku datang ke sini, aku juga dengar ke Yoga kecelakaan. Ya udah, sekarang kamu masuk ke dalam sama aku ya. Gak, Irfan. Baiknya kamu tinggalin aja aku sendiri. Kalau keluarga Mas Yoga lihat, ini gak akan bisa diam mereka. Mereka gak akan bisa diam melihat kita berdua. Aisyah. Kaki kamu kenapa? Yaudah, kita obatin dulu ya. Irfan, aku bilang tinggalin aku sendiri. Kalau kamu temenin aku masuk, nantinya malah tambah masalah, Irfan. Thank you.